Perkenalkan, nama saya Asrin Jumuli dengan NIM 811423085. Saya akan mempresentasikan materi tentang toksikokinetik dan toksikodinamik pada sianida, di mana ini adalah mata kuliah toksikologi industri dengan dosen pengampu Ibu Putri Ayuning Tias Mahdang, SKM MK3. Sianida merupakan senyawa kimia yang sangat beracun yang mengandung gugus karbon nitrogen atau sian. Senyawa ini dapat berbentuk gas seperti hidrogen sianida maupun berbentuk padat seperti kalium sianida dan natrium sianida. Sianida dikenal sebagai racun yang sangat berbahaya karena bekerja sangat cepat dengan cara mengganggu proses pembentukan energi di dalam sel tubuh. Tanpa energi, sel tidak dapat menjalankan fungsinya sehingga dapat menyebabkan kegagalan organ dalam waktu singkat. Selanjutnya ada toksikokinetik atau perjalanan dalam tubuh. Yang pertama ada absorpsi. Sianida dapat masuk ke dalam tubuh melalui beberapa jalur, yaitu melalui pernapasan, pertelan, dan melalui kulit. Jalur inhalasi atau pernapasan merupakan yang paling berbahaya karena dalam bentuk gas, sianida dapat langsung masuk ke paru-paru dan berdisfusi melalui alveoli di dalam darah dengan sangat cepat. Selain itu, jika tertelan, sianida akan bereaksi dengan asam lambung dan membentuk gas hidrogen sianida yang mudah diserap. Paparan melalui kulit juga dapat terjadi, terutama jika dalam bentuk cair atau pada kondisi tertentu seperti kulit yang lembab atau terluka. Yang kedua ada distribusi. Setelah masuk ke dalam tubuh, sianida akan diserap ke dalam aliran darah dan dengan cepat didistribusikan ke seluruh jaringan. Sianida dapat berada dalam plasma maupun berikatan dengan hemoglobin, tetapi yang paling penting adalah kemampuannya menembus sel dan masuk ke dalam mitokondria, di mana organ yang paling terdampak adalah otak dan jantung karena keduanya membutuhkan energi dalam jumlah besar secara terus-menerus sehingga sangat sensitif terhadap gangguan produksi energi. Yang ketiga ada metabolisme. Tubuh memiliki mekanisme detoksifikasi untuk menetralisir sianida di dalam hati dengan bantuan enzim. Enzim ini mengubah sianida menjadi tiosianat yang jauh lebih tidak beracun. Namun, proses ini memerlukan sulfur dan memiliki kapasitas yang terbatas. Jika jumlah sianida yang masuk terlalu banyak atau terlalu cepat, maka tubuh tidak mampu menetralisirnya secara optimal sehingga sianida tetap berada dalam bentuk aktif dan terus merusak sel. Yang keempat ada ekskresi. Setelah dimetabolisme, tiosianat akan dikeluarkan melalui ginjal dalam bentuk urin dan sebagian kecil melalui paru-paru. Namun, pada kondisi keracunan akut, proses pembuangan ini tidak cukup cepat dibandingkan dengan kecepatan kerja racun, sehingga efek berbahayanya tetap terjadi. Selanjutnya ada toksikodinamik atau cara kerja racun. Sianida bekerja pada tingkat sel, tepatnya di dalam mitokondria sebagai pusat produksi energi. Racun ini menghambat enzim yang berperan dalam rantai transport elektron. Ketika enzim ini terhambat, proses penggunaan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP akan berhenti. Akibatnya, sel tidak dapat memanfaatkan oksigen meskipun oksigen tersedia dalam tubuh. Kondisi ini disebut hipoksia, histotoksi. Sebagai kompensasi, sel beralih ke metabolisme anaerob yang menghasilkan sedikit energi dan menghasilkan asam laktat sehingga terjadi asidosis metabolik yang memperparah kondisi tubuh. Nah, selanjutnya ada efek pada tubuh manusia. Yang pertama ada efek awal. Pada tahap awal, tubuh mulai menunjukkan gejala akibat kekurangan energi sel seperti sakit kepala, pusing, sesak napas, mual, dan rasa gelisah. Gejala ini merupakan respon awal tubuh terhadap gangguan fungsi sel terutama pada otak. Yang kedua ada efek lanjutan. Jika paparan berlanjut, gangguan menjadi lebih serius. Tubuh akan mengalami peningkatan frekuensi napas dan denyut jantung sebagai bentuk kompensasi. Namun, seiring waktu akan terjadi penurunan kesadaran, gangguan fungsi otak, hingga kejang akibat kerusakan sel saraf. Selanjutnya, ciri khas. Salah satu ciri khas keracunan sianida adalah warna kulit yang tampak merah cerah. Hal ini terjadi karena oksigen dalam darah tidak digunakan oleh sel, sehingga tetap berada dalam bentuk peroksigenasi
Selain itu, dalam beberapa kasus dapat tercium bau seperti almond pahit, meskipun tidak semua orang mampu mendeteksinya karena faktor genetik. Selanjutnya, kesimpulan. Secara keseluruhan, sianida merupakan racun yang sangat mematikan karena kemampuannya menghambat penggunaan oksigen di dalam sel. Akibatnya, produksi energi berhenti, sel tidak dapat berfungsi, dan organ vital seperti otak dan jantung mengalami kegagalan dalam waktu yang sangat cepat. Oleh karena itu, paparan sianida merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan segera. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum